Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 bab ke-9 ini kita akan membahas mengenai materi evaluasi dalam pembelajaran PKN. Materi ini adalah materi terakhir dari rangkaian materi yang bersifat ceramah. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita akan menggunakan bentuk pembelajaran unjuk kerja, di mana untuk pertemuan pada minggu depan kalian diharuskan membuat sebuah analisis video pembelajaran yang ditampilkan di dalam kelas secara daring. Nanti teman-teman kalian akan melakukan analisis, begitu pula dengan kelompok yang mengunduh video pembelajaran tersebut. Nah, kita akan mulai pembahasan kita untuk hari ini, yaitu evaluasi dalam pembelajaran PKN. Setiap pembelajaran PKN itu ada yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran itu dilakukan melalui proses yang dinamakan evaluasi. Nah, di mana kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, di mana kata evaluation ini memiliki arti suatu proses yang menyediakan informasi tentang pencapaian terhadap manfaat-manfaat dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh. Nah, dengan demikian kita bisa telaah bahwa yang dinamakan evaluasi itu adalah proses sistematis dalam penentukan keputusan berdasarkan pencapaian dari tujuan. Yang berikutnya adalah proses pengukuran atau penilaian terhadap pencapaian dari tujuan. Itu yang dinamakan dengan evaluasi. Nah, sehingga kita bisa simpulkan yang dinamakan evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Nah, tujuan evaluasi ini dilakukan dalam rangka menentukan efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran baik pada tujuan materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan sistem penilaian. Untuk itu, dalam setiap evaluasi, yang pertama-tama harus disiapkan apa? Jadi, apa yang disebut dengan evaluasi ini? Apa tujuan daripada evaluasi ini sebenarnya? Ya. Kemudian mengapa kita harus lakukan evaluasi? Lalu siapa yang dievaluasi? Kapan ya, evaluasi itu? Caranya bagaimana? Lalu dilakukan di mana? Nah, inilah tujuan evaluasi itu selalu seperti itu. Berkutat ke dalam kata-kata apa, mengapa, siapa, kapan, cara, dan di mana. Nah, oleh karena itu, prinsip umum dalam evaluasi harus pertama adalah kontinuitas, ya. Artinya harus berkesinambungan. Setiap evaluasi itu harus ada kesinambungan, ya. Dari evaluasi yang satu ke evaluasi berikutnya, ke evaluasi berikutnya, ke evaluasi berikutnya. Itu harus berkesinambungan, ya. Makanya Bapak melakukan evaluasi itu berkesinambungan, dimulai dari aspek kognitif, kemudian dilanjutkan ke aspek afektif, dilanjutkan kepada aspek psikomotorik. Nah, berikutnya adalah setiap namanya evaluasi itu selalu komprehensif, ya, menyeluruh, tidak parsial, tidak hanya objektifnya saja. Nah, sementara kognitifnya dilupakan. Lalu tidak psikomotorik, lalu afektif dan kognitifnya dilupakan. Berikutnya, evaluasi itu selalu adil dan objektif. Adil itu artinya berimbang, sesuai dengan peruntukannya. Dan objektif artinya sesuai dengan objek yang kita amati. Jadi kalau ibaratnya apa adanya lah itu ya. Jadi adil dan apa adanya. Kemudian berikutnya adalah kooperatif, selalu bekerja sama, baik dengan peserta didik maupun
dengan yang bukan peserta didik. Kemudian berikutnya adalah praktif. Praktif itu artinya selalu dapat diaplikasikan, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah fungsi teoritis dari evaluasi itu memiliki dua fungsi. Fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang diarahkan pada peningkatan bagian tertentu atau bagian dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Jadi fungsi formatif ini hendak mengevaluasi bentuk-bentuk daripada evaluasi. Nah itu. Jadi fungsi sumatif adalah memberikan kesimpulan tentang kebaikan daripada sistem secara keseluruhan. Jadi itu seperti itu. Oh mohon maaf tadi Bapak ulangi lagi untuk fungsi formatif. Fungsi formatif ini hendak mengevaluasi, ya, bagaimana kurikulum itu dapat dikembangkan atau tidak. Atau bagaimana kita mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran itu secara formal. Nah ini, ya. Kalau fungsi sumatif ini lebih kepada bagaimana mengevaluasi sistem daripada pembelajaran itu secara keseluruhan atau dalam arti praktisnya. Kalau dalam formatif dalam arti formasinya atau bentuknya, tapi kalau dalam sumatif ini dalam arti praktisnya. Nah, fungsi praktis daripada evaluasi itu mulai dari pertama adalah evaluasi proses, kemudian evaluasi hasil. Kalau evaluasi proses adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas proses pembelajaran berkaitan dengan penggunaan strategi, media, materi, dan pengelolaan kelas. Nah, kalau evaluasi hasil belajar untuk mengukur dan menilai ketercapaian indikator kompetensi pembelajaran. Nah, mengukur dan menilai itu apa? Ya, pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas dari melakukan proses pembelajaran dengan pemberian angka-angka atau label terhadap konsep hasil daripada kegiatan pengumpulan data secara empiris. Nah, ini yang disebut dengan pengukuran. Nah, lalu penilaian apa? Penilaian adalah memberikan nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Nilai adalah kualitas, ya. Kualitas, ya, yang telah ditetapkan dalam bentuk besaran angka-angka atau bentuk kualitas tertentu, ya. Nah, ini di pengukuran penilaian. Nah, apa saja fungsi penilaian? Untuk pendidikan itu adalah seleksi atau penilaian terhadap hasil peserta didik, mengetahui kelebihan atau kekurangan peserta didik, menempatkan peserta didik pada jenjang yang sesuai, pengukur keberhasilan peserta didik, alat untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan, umpan balik untuk perbaikan kebijakan pendidikan, dasar dalam penyusunan laporan kemajuan pendidikan. Nah, kalau dalam proses belajar mengajar, untuk mengetahui tercapainya tidak tujuan pembelajaran, dalam hal ini tujuan instruksional khusus, untuk mengetahui keefektifan proses belajar yang dilakukan oleh guru. Nah, prinsip umum dari penilaian adalah yang pertama, sahih. Sahih ini artinya yang melaksanakan penilaian itu dilakukan oleh orang yang berkewenangan atau yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan penilaian. Siapa itu? Kalau misalnya untuk persekolahan adalah guru, untuk tingkat perkuliahan itu adalah dosen. Nah, itu seperti itu. Objektif, ya, harus sesuai apa adanya, ya, berdasarkan kualitas daripada objek yang kita amati. Adil artinya harus senantiasa bersikap sesuai dengan porsinya. Ya, adil itu. Adil itu bukan berarti sama rata. Misalnya ada satu anak berkebutuhan khusus, ada satu anak yang tidak berkebutuhan khusus. Lalu kita memberikan nilai yang sama kepada keduanya. Apakah itu adil? Tidak. Nah, mungkin kita akan memberikan nilai tertentu pada anak yang berkebutuhan khusus dan memberikan standar yang berbeda kepada anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, itu disebut dengan adil. Adil itu sepertinya sesuai dengan porsinya. Lalu ada lagi terpadu sifatnya.
Jadi kalau dalam penilaian itu harus terpadu, ya, tidak hanya separuh-separuh, tapi merupakan satu kesatuan, ya. Nah, makanya kalau Bapak dalam setiap bentuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan, ya, itu terpadu, ada aspek kognitifnya, ada aspek afektifnya, ada aspek psikomotoriknya. Nah, itu setiap kali melakukan evaluasi. Nah, lalu terbuka, ya, tata cara penilaiannya itu, ya, tidak tersembunyi atau tidak diam-diam. Tiba-tiba dapat nilai sekian. Nah, itu seperti itu. Tapi terbuka, ya, holistik, menyeluruh, ya. Semuanya dilakukan secara menyeluruh. Artinya semua penilaian itu dilakukan, ya, dan tidak separuh-separuh. Nah, itu disebut holistik. Lalu sistematis, ada tahapan, terperinci dan terstruktur. Nah, ini. Kemudian akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Makanya setiap apakah nilai A, B, C, D itu ada nilai tugasnya, ada nilai kuisnya, ada segala macam. Lalu edukatif, ya, yang namanya evaluasi atau penilaian itu harus senantiasa memberikan bentuk-bentuk pembelajaran, ya, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai saja, ya. Nah, dalam PKN bagaimana bentuk penilaian ini? Ada yang namanya penilaian unjuk kerja. Nah, penilaian unjuk kerja ini adalah penilaian untuk mengamati kegiatan peserta didik, ya, unjuk kerja. Jadi bagaimana kemampuan atau performan daripada peserta didik itu, ya, melalui misalnya kalau dalam kuliahan ada presentasi, ada itu, ya. Lalu kalau penilaian ada lagi penilaian sikap. Nah, sikapnya yang dinilai, ya. Kemudian ada lagi penilaian secara tertulis. Kalau ini pakai tes tertulis, pakai soal-soal lalu dijawab, ya. Kemudian ada penilaian proyek. Nah, kalau penilaian proyek di mana di siswa atau peserta didik itu diberikan tugas dan harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Itu penilaian proyek. Lalu ada lagi penilaian produk. Nah, kalau penilaian produk, ini penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Ya, itu seperti itu. Jadi luarannya hampir sama sebenarnya antara penilaian proyek dan penilaian produk. Kalau penilaian proyek, prosesnya, titik tekannya, ya. Jadi penilaiannya itu pada prosesnya, cara kerjanya, dan mekanisnya. Tapi kalau dalam penilaian produk, hasilnya yang dinilai, bukan prosesnya, dan tidak memperdulikan proses. Itu seperti itu. Lalu ada lagi penilaian portofolio. Nah, penilaian ini adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kompetensi, ya, kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Jadi, ya, peserta didik itu diharuskan mengumpulkan capaian-capaian prestasi pembelajarannya, ya, selama masa dia belajar. Lalu dia kumpulkan, lalu dinilai oleh guru, ya. Ini yang disebut dengan penilaian portofolio. Lalu ada lagi penilaian diri. Nah, ini adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Jadi peserta didik itu dipersilahkan untuk menilai teman sejawatnya atau dirinya sendiri, yaitu dengan cara menceritakan apa yang telah dia laksanakan. Nah, itu seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan penilaian sikap. Nah, kalau yang disebut dengan penilaian sikap ini terdiri dari sikap terhadap materi pelajaran, sikap terhadap guru pengajar, sikap terhadap proses pembelajaran, dan sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan materi pelajaran. Nah, semua sikap-sikap ini, ya, ditelaah melalui apa yang dinamakan skala Likert. Ya, ada skala Likert, kemudian ada skala beda semantik, ada lembar evaluasi bentuk daftar checklist, ada lembar observasi skala penilaian. Nah, ya, itu seperti itu tekniknya. Kemudian ada lembar pengamatan. Nah, oleh karena itulah dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam evaluasi pembelajaran PKN itu menggunakan penilaian otentik dalam pembelajarannya.
di mana penilaian otentik ini berdasarkan konsep pendidikan otentik, di mana paradigma pendidikan otentik adalah tatanan konseptual mengenai proses-proses psikologi siswa yang mempengaruhi belajarnya. Sehingga dalam melakukan evaluasi harus dilaksanakan secara sistemik, mulai dari perubahan perilaku sampai perubahan tata cara berpikir. Jadi dalam penilaian otentik itu yang dinilai tidak hanya kualitas dalam bentuk kognitif saja, tetapi kualitas dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku. Nah, prinsip utama pendidikan otentik ini adalah mengutamakan tampilan perilaku. Jadi yang dilihat adalah sikapnya, ya, tampilannya apa yang terlihat dari luar, bukan kualitas pekerjaannya, ya. Nah, lalu selalu realitas dalam pemberian tugas. Lalu ukuran pembelajarannya mengacu pada kondisi sebenarnya. Lalu tugasnya selalu berdasarkan pada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, prinsip khusus pendidikan otentik adalah yang satu, materi yang dikembangkan dari kurikulum, bersifat lintas muatan kemampuan peserta didik, berkaitan dengan kemampuan peserta didik, berbasis kinerja peserta didik, memotivasi belajar peserta didik, menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik, memberikan kebebasan peserta didik, menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, mengembangkan kemampuan divergen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran, menghendaki balikan yang segera dan terus-menerus, menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata terkait dengan dunia kerja, menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata, dan menggunakan berbagai cara dan instrumen. Nah, sehingga apabila Bapak gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Jadi proses internal ada penilaian diri. Proses belajar ada yang namanya penilaian interaksi kelas, praktikum, kemudian kum dan virtual, ya. Nah, ini. Kemudian transfer pengetahuan, ada penilaian portofolio, tes, dan produk. Lalu ada keberhasilan, ada penilaian akhir, tingkat suatu pendidikan, dan untuk ujian nasional. Nah, ini, ya. Nah, sehingga pembelajaran otentik ini, ya, untuk bisa melakukan penilaian ada persepsi otentik. Jadi prosesnya, ya. Nah, sampai di sini sekian dulu untuk materi. Jadi materi kita adalah materi hari ini adalah materi terakhir dari rangkaian materi-materi yang bersifat teoritis. Berikutnya materi-materinya bersifat praktis. Jadi kalian disuruh untuk melakukan kegiatan unjuk kerja, ya. Mulai yang pertama adalah analisis video pembelajaran. Nah, besok Bapak akan memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah kita melakukan pembelajaran secara unjuk kerja atau analisis video pembelajaran. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.